Kabar baik, kabar baik. Mbak Tina, aku bisa ketemu sama salah satu dancer yang menurut aku udah senior. Aku dulu juga nari soalnya kan. Nah, ini sangat menginspirasi buat aku. Ini adalah bukti kalau kreativitas itu tidak terbatas dan tidak bisa dimusnahkan. Dia benar nggak sih kayak maksudnya kalau orang-orang kreatif sih biasanya tetap bisa menciptakan sesuatu yang baru. Nah, sebelum kita mulai, ada baiknya silakan Kasiko memperkenalkan diri dulu. Yes. Oke, halo, terima kasih. Saya Siko Stianto. Saya penari, koreografer, pengajar tari juga. Terus sampai sekarang saya masih menari, sampai nggak tahu sampai kapan. Intinya tari kayak sudah menempati hidup saya terlalu dalam. Jadi ini menurut saya pengabdian saya, bagian dari ibadah kehidupan saya. Gitu aja cukup ya. Ya Kak. Iya. Kasih aku mau nanya dong, udah berapa lama sih di dunia seni ini? Ntar saya ngitung dulu. 28 tahun kayaknya. Waduh. Ya. Coba kita beri semuanya aplaus. Ya, berarti kamu belum terakhir Kasiko udah terbang kemana-mana. Thank you. Ya. Apa sih Kak, seni buat kamu tuh apa sih? Seni untuk saya itu warna. Ya seni banyak kan, mungkin sekarang lebih ke sudut pandang sebagai penari. Gitu. Oke, kalau seni tari untuk saya banyak versi untuk menjawabnya. Versi satu adalah healing treatment saya. Bagaimana saya terselamatkan karena tari. Kalau nggak ada tari mungkin saya nggak tahu. Usia remaja saya mungkin nggak karuan. Mungkin. Yang kedua adalah bagaimana saya mengenal potensi hidup saya. Saya hidup itu ternyata memang sudah diporsikan sama yang Tuhan Maha Kuasa untuk apa ya, dipilih. Saya ngerasa itu dipilih oleh tari, bukan saya yang memilih tari. Karena pada kenyataannya saya memulai tari bukan karena saya memilih, oh aku mau sekolah itu, enggak. Karena saya diajak oleh kakak sepupu dan di Solo kami belajarnya awalnya modern jazz dan classical ballet. Yang pada waktu itu stigma anak Solo, saya anak kampung, balet dan jazz itu kan perempuan ya, pakai celana ketat gitu, narinya balet kan biasa itu. Stigma hidup manusia Indonesia ini kan kadang-kadang kurang baik. Jadi tapi di situ, di sanggar itu, di Sanggar Mandra Tari, saya dikenalkan bahwa tari itu milik siapapun, bahwa tari itu adalah bukti nyata kecerdasan manusia. Nah, di situ saya dilatih sangat keras. Jadi, saya memikirkan potensi hidup saya itu benar-benar ketahuannya saat mulai latihan nari. Dan di saat latihan nari, sama halnya atlet atau penari-penari bagus yang saya lihat kakak-kakak saya dulu, mau bagus, ya usahanya harus bagus. Bagusnya seberapa? Nggak ada limitnya. Itu yang saya tahu, latihan terus setiap hari. Ya sampai hari ini saya ngerasa idiom hidup itu harus dijaga terus, ya dibarengin dengan segala hal. Itu kalau menurut saya. Iya benar. Terus ini Kak, aku mau nanya, apa sih yang membuat Kasiko tuh sampai detik ini, sampai sekarang gitu masih mau menekuni dunia tari? Terus sama pernah nggak sih Kasiko terpikir, gue umur segini mau berhenti atau kayaknya mulai segini udah cukup nih, mau misalnya kayak mau di belakang layar aja, nggak yang mungkin turun perform kah, atau kamu mungkin koreografi, atau kamu cuma sebagai show director atau apa gitu Kak? Oke, saya berharap semoga pikiran saya tetap ada terus nih sampai seumur hidup, sampai saya nanti selesai usia. Saya berharap masih pengen nari terus, walaupun kapasitasnya semampu saya pastinya. Tapi tugas ini berbarengan juga tugas-tugas yang lain, karena saya diberi mandat oleh guru saya, Ibu Wissenjayani, bahwa ilmu itu adalah berkat, dan berkat itu harus disampaikan ke orang lain supaya tidak menjadi laknat untuk diri sendiri. Artinya saya bisa sangat sombong, saya nggak mau berbagi, atau saya ngerasa besar kepala, paling pintar sendiri gitu. Jadi intinya yang membuat saya tidak mau berhenti sebenarnya nari itu gara-gara saya ngerasa masih belum bisa apa-apa gitu. Saya masih bisanya cuma ini aja. Makanya saya bilang tari apapun itu tuh luas gitu. Nggak boleh ada ngerasa kamu bagus atau menang lomba apa, kamu ngerasa kamu paling dahsyat di sana, atau kamu berhasil di satu pencapaian terus kamu ngerasa dahsyat di sana. Kita bisa
apa melihat yang lain-lain. Kita nggak, saya terutama saya sendiri, saya nggak bisa nari hip hop. Saya ngeliatin orang nari hip hop tuh gila keren banget, tapi saya nggak bisa. Makanya itu yang membuat saya sadar terus gitu loh. Itu yang membuat saya sadar terus bahwa berlatihlah siku terus menerus, dan ini tugasnya ngajar lain. Ini juga jadi tanggung jawab besar. Ngajar orang lain kan itu, kalau saya dulu nggak pernah ngerti namanya passion itu apa, apalagi tentang ngajar. Kayak saya paling susah kayaknya. Tapi sekarang saya mengerti bahwa ketika kita sudah mencapai titik tertentu, ketika kita berusahanya luar biasa, dalam artian kita melewati track record latihan yang memang sangat berat, dan dididik dengan cara yang baik, cara mentalitas hidupnya dan sopan santunnya, kita akan mau menurunkan kepala kita, bukan menganggap orang kamu harus belajar sama aku, kamu harus ngerti dulu. Nggak bisa, kita harus membuat mereka ngerti barengan kita. Caranya kalau kita lokomotif, gerbong-gerbong itu kita ajak untuk menuju ke satu tujuan gitu. Menurut saya sih itu tugasnya guru, dan pencapaiannya tidak pernah ada titik akhirnya. Jadi saya ditari, saya mau seumur hidup. Nggak tahu, makanya saya bilang semoga pikiran saya masih ada terus sampai saya tutup usia gitu. Yeah. Amin, Kak. Teman, kalau berdonasi itu nggak perlu masalah materi. Seperti yang yayasan kita juga selalu gaungkan ya. Kalau ilmu yang kamu punya itu bisa menjadi berkat juga untuk orang lain, itu bisa. Jadi menurut aku Kak Siko ini salah satu sosok inspiratif untuk menunjukkan kata-kata itunya gitu. Soalnya kayak sekarang kan ini Kak, banyak yang kayak kalau yayasan kayaknya kayaknya uang gitu. Donasi tuh harus uang gitu, banyak gitu. banget kan. Dan di yayasan Tirta Adil ini kita tuh mau ngasih tahu gitu kalau donasi itu tuh nggak butuh selalu uang, tapi waktu, tenaga, bakat, ilmu gitu ya. Seperti yang Kasiko lakukan kan, mengajar orang itu sama aja Kasiko berdonasi waktu, tenaga, dan ilmu yang Kasiko dapat susah payah gitu. Tapi dan manfaat ini juga banyak nih, manfaat donasi. Salah satunya adalah apa? Keep you humble. Kayak Kasiko. Nah, ini contohnya orang paling humble sedunia. Kenapa sih kita pilih Kasiko ini? Boleh cerita nggak sih Kak, apa aja sih pencapaian dalam dunia tari yang udah Kakak dapatkan? Apa ya? Saya harus mengingat. Yang terpenting. Yang paling wah ternyata aku bisa sampai seperti ini gitu, mendapatkan ini misalnya. Saya Tuhan luar biasa cara mendidik saya sampai di usia yang sekarang. Tahun ini saya 37. Saya pikir tadi ada pertanyaan dari Kak Onat juga, apakah sempat berpikir untuk berhenti atau aku udah capek. Saya memang ada sempat dalam fase dimana aku ngajar aja karena biasa, karena getting older it means weaker and weaker gitu loh. Badan saya juga nggak seprima dulu. Kalau ngeliat foto-foto zaman dulu kan kayaknya wah saya bisa seperti itu, kayaknya saya ngeliat orang lain gitu loh. Saya terlalu jahat terhadap diri saya sendiri. Terus tapi saya kayak semacam dididik ulang oleh Tuhan, dimana untuk saya pencapaian saya tuh, saya yang ngerasa itu pencapaian luar biasa, bukan lomba atau apapun. Tapi ketika dance company yang saya idolakan, yang saya lihat di internet, yang saya lihat wah keren banget nih grup ini dari Korea Selatan, ini keren banget nih, tiba-tiba mereka meng-hire saya. Mereka minta, dia nonton saya terus minta saya jadi salah satu penarinya. Sampai hari ini itu nggak tahu saya ungkapan syukur yang harus seperti apa lagi, yang kalau ada itu bentuknya seperti gunung, saya mau ngerti. Karena di situ saya langsung bisa mengucap bahwa kemuliaannya itu hadir di saya gitu. Saya berhutang banyak hal oleh guru-guru saya, dan termasuk lingkungan sekitar saya yang mendidik saya. Mungkin Jakarta yang saya anggap ya Jakarta keras, apalah, saya anak daerah yang berawal masuk ke dalam kehidupan Jakarta yang semuanya serba tidak gampang, tapi ternyata mendidik saya untuk tough gitu loh. Itu menurut saya pencapaian selain yang lain-lain, tapi itu maksud saya, bagaimana saya mengerti hadirnya Tuhan tentang hidup saya, bagaimana saya ngerti banget bahwa saya itu dipermainkan dalam tanda kutip oleh Tuhan.
mau berhenti, ayo. Tapi ini kesempatan di depanmu loh, mau nggak gitu. Nah itu yang membuat saya challenging-nya tuh gila-gilaan. Kalau wah, dimana saya lutut sudah mulai tidak kuat, badan sudah mulai habis nari running show 1 jam nonstop, nari dan bangun paginya besok udah wah sakit sekali. Show lagi gila-gilaan itu yang menantang saya, dan kok ya sekarang itu loh, kenapa nggak waktu saya 20 sekian yang masih gila-gilanya gitu. Itu tapi kan rahasia Tuhan gitu menurut saya. Itu yang saya tahu. Tuhan tuh menyentuh orang-orang tuh memang beda-beda ya caranya. Setuju. Nah, apa tadi kan achievement-nya. Tapi kan sebagai manusia ya kehidupan itu kan naik turun ya. Aku juga sempat nari, Ona juga mungkin sekarang masih aktif di dunia tari gitu. Kayaknya ada juga beberapa pengalaman mungkin yang nggak enak nih gitu. Nah, itu ada nggak Kak selama di dunia tari ya? Nah, pengalaman Siko yang nggak enak atau Siko kayak, aduh kok nih gue mengalami hal buruk ini gitu, ada nggak Kak? Apa? Ya ada pasti ya, dimana kadang-kadang bahasanya apa ya, diskriminasi juga ada karena saya misalnya saya mungkin karena secara postur kan saya kurcaci gitu, untuk penari-penari dianggapnya penari top gitu. Saya nggak ngerasa top, tapi di jajaran penari-penari yang dianggapnya bagus tuh saya nggak sesuai dengan gambar atau video yang diterima oleh orang. Misalnya nih klien gitu ya, meng-hire saya sebagai koreografer, tolong kirim dong, padahal ini kontak WhatsApp, terus saya kirim foto saya, ya namanya foto ya, foto yang nggak mukanya kayak gini lah ya, pasti agak gimana-gimana gitu, dengan posenya apa gitu, terus video saya hadir dan wah selamat Anda salah satu koreografer yang kami pilih, bla 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 bla, udah nih selamat nih, tolong meeting. Saya datang, padahal saya pikir ya saya dandan bersih, saya rapi dan sebagainya, mandi pastinya, wangi, iya, datang ke sana dilihatin dari kepala sampai kaki, terus nanya, ini koreografernya beneran lah, portofolio muka saya kan ada di situ gitu loh, udah teleponan gitu, maksudnya kenapa ada masalah itu. Tapi itu menarik untuk saya, itu hal yang saya anggap cukup membuat kayak tusukan kecil dalam kepercayaan diri. Tapi gara-gara itu terakumulasi, jadinya saya sekarang don't care gitu loh, terserah kalian mau nggak percaya atau apa, saya hanya melakukan saja karena pada kenyataannya saya nggak banyak potensi sebagai penari itu atau koreografer untuk ngomong, lebih banyak melakukan pekerjaan gitu. Jadi saya mending banyak diem, senyum-senyum aja, masih menggunakan kejawaan saya dengan nunduk-nunduk, itu lebih baik. Biar orang, kalaupun saya misalnya hasil koreografinya atau kepenariannya nggak bagus, orang bilang, oh ya layak karena dia sopan kok. Tapi kalau saya bagus kan kayaknya lebih positif gitu loh. Saya pikir sih begitu. Ini strategi saya. Kalau di marketing kan harus ada strateginya. Saya tetap strateginya tetap yang sopan santun aja gitu. Begitu. Soalnya emang kalau menurut aku sih ini juga pengalaman juga sih, dan dengan cerita orang juga. Kalau di Indonesia tuh emang kadang-kadang tuh appearance nomor 1 gitu loh. Jadi kayak begitu datang nih ya, wih dia keren ya, dia cakep, dia cantik. Terus dia pas misalnya dia showcase-nya atau apanya, oh gitu ya gitu. Sedangkan mungkin yang kalau menurut aku ya, ganteng atau cantik kan relatif ya. Betul. Kalau dijudge dari itunya bukan berdasarkan skillnya, itu menurut aku nggak adil. Betul. Gitu. Ya, setuju. Harusnya dikasih lihat dulu, misalnya kayak, oke, lu bisa apa? Gitu-gitu. Oh, ya udah emang lu tuh kompeten gitu. Ya. Juga pelajaran. Ya. Kalau ya itu dia, don't judge the book by covers. Yes. Nggak semua orang yang kamu lihat itu nggak baik atau tidak sesuai kriteria dia lah gitu ya. Ya. Ngalah dulu ya, karena nggak kenal ya nggak sayang gitu. Apalagi nanti. Kak, ini aku penasaran sih, maksudnya ya kalau aku sih kan lumayan mengenal Kasiko gitu, cuman mungkin untuk sahabat-sahabat kita di luar sana, mereka juga pengen kenal nih, Kasiko tuh mendalami tarian apa aja, atau tarian apa aja sih yang udah pernah Kasiko bawain selama Kasiko berkarir sebagai seorang penari? Oke, saya berawal menari dengan materi modern jazz dan balet klasik, karena ya itu yang disampaikan oleh Ibu Senjayani di Sanggar Manira Tari Solo. Di Solo loh, aneh kan? Balet klasik di Solo. Saya berawalnya di situ. Tapi
kami beranjak jadi satu kelompok itu di generasi saya, di generasi keempatnya Buwit itu kami ini anak-anak yang diberi kesempatan juga selain belajar 2 materi itu, kami juga diminta untuk belajar yang lain-lain termasuk Astanga Yoga karena ya usia teenager itu lagi hot-hotnya, tenaganya lagi badak-badaknya, ini makan 1 bakul langsung lari lagi bisa gitu. Kalau sekarang ya enggak gitu. Zaman segitu sekuat-kuatnya. Terus saya termasuk orang yang nggak tahu mungkin hiperaktif kali ya. Saya nggak tahu itu bahasanya apa. Tapi saya nggak bisa diem. Terus akhirnya dilengkapi ketubuhannya dengan materi-materi yang lebih menenangkan. Jadi saya belajar Astanga Yoga, Moving Yoga, terus saya belajar Tai Chi juga, saya belajar meditasi gerak, itu lucu banget pokoknya. Meditasi gerak itu saya ceritain sedikit. Meditasi gerak itu misalnya ini praktisinya Buddha dari Pak Soeharto itu di Solo itu orang Buddha. Jadi kita cuma jalan dari ujung studio sampai ujung studio tapi 2 jam gitu. Cuma jalan super pelan, jadi nggak boleh lebih cepat dari itu. Jadi super pelan. Jadi dia pakai stopwatch itu, ayo jalan pelan. Jadi suruh menikmati pelannya hidup ini gitu, karena itu biasa untuk mereduksi speed gitu. Terus habis itu saya belajar ya sedikit tari tradisi. Nah, menuju ke Jakarta karena kebutuhan industri, saya kebetulan juga banyak ketemu dengan teman-teman praktisi tari tradisi Indonesia ya. Akhirnya karena kebutuhan-kebutuhan itu saya belajar sedikit-sedikit. Yang lucunya sekarang saya dianggapnya di show bisnis dikenal sebagai koreografer kontemporer tradisi, padahal saya nggak punya basic tradisi loh. Cuma ngomong saya yang tradisi. Iya, makanya saya heran, termasuk Roro selalu mintanya yang kontemporer tradisi. Roro nggak bisa ya cari yang lain yang benar-benar contemporary, pure contemporary yang gayaku. Enggak Kak, pokoknya kasihku ini aja itu, tapi nggak apa-apa. Tapi segitu serunya gitu loh, karena mungkin ya saya memahami part ini, saya memahami technical movement gaya Western and East jadiin satu gitu aja sebenarnya. Begitu. Maksudnya? Ya, makasih. Kenapa mungkin orang meminta Kasiko seperti itu karena ya orang juga udah melihat hasilnya. Kasiko tuh mampu gitu loh, bisa, bukan cuma sekedar Kasiko bisa nih, tapi emang dia menghasilkan sesuatu yang bagus gitu loh. Makanya kayaknya orang, meskipun Kasiko mungkin pengen yang coba yang lain dong, Kasiko. Iya, saya ngerasa khawatir karena saya nggak punya basic itu kuat gitu loh. Selalu yang nggak punya basic kuat kan saya ngerasa kayak saya tidak memiliki sentuhan yang begitu kuat di situ, terus tiba-tiba masuk ke situ, kalau ya relativitas tuh ada, terus nanti kemarin kan ada beberapa teman yang kurang berkenan gitu, nggak bisa nari ini aja yang bikin itu kan, saya langsung kering gitu, langsung kayak ada langsung merinding gimana gitu, tapi nggak apa-apa, saya mengerti kalau ada yang tidak senang. Dan lagi soalnya kan kalau yang kayak tradisi gitu kan emang ada pakemnya ya, nggak boleh asal. Itu maksudnya, saya menghormati titik itunya. Nah, kalau menurut Kak Hasto nih, seni kebudayaan itu sekarang gimana sih perkembangannya seni budaya Indonesia nih, kayak nari-nari, terus dan lain-lain itulah. Kalau menurut aku sih mostly kayaknya seni budaya Indonesia tuh ada unsur tari ya. Iya. Kalau menurut aku ya, kayak wayang pun ada gerakan. Iya. Ya, reok pun ada, terus apalagi coba kayak banyak ya, kayak semuanya menurut aku sih ada unsur kesitunya juga gitu. Karena mungkin ada hubungannya sama musik juga kan. Betul. Hubungan sama musik kan dia bisa menjadi bagian dari part of dance juga gitu. Nah, Kasiko gimana? Kalau tentang tari dalam budaya Indonesia memang berperan sangat penting ya, karena banyak hal dalam kehidupan Indonesia yang direlasikan dengan tari. Misalnya selebrasi, ya wedding party, sampai funeral pun, sampai orang kematian pun ada beberapa kultur di suku-suku Indonesia ini ada menarinya. Terus ada saat misalnya menjelang panen, setelah panen, terus menanti hujan gitu-gitu kan, itu kultur. Jadi akhirnya tari itu bagian dari bagian dari kebudayaan yang seluruh dunia ini mengerjakannya, dan Indonesia itu juga salah satu
poinnya bahwa kenapa Indonesia sangat dahsyat, sangat kompleks gitu loh. Kalau kayak ini akhirnya berimbas ke saya, yang saya dikenalnya penari kontemporer dengan basis ballet dan jazz barat, tapi saya orang Indonesia. Ketika misalnya saya di-hire oleh company dari luar negeri, Eropa atau Korea atau manapun itu, mereka selalu menanyakan seberapa Jawa dirimu Siko dalam gerak. Jadi itu mau nggak mau itu yang mendidik saya untuk kembali mengerti saya sejawa apa. Jadi saya nggak bisa tiba-tiba misalnya, ini saya pertahankan memang dialek ini tidak pernah lepas. Supaya ini bagian dari pelengkap saya dan bagaimana body language saya tidak pernah berubah sebagai anak Solo coret gitu loh, sudah nggak Solo banget gitu loh. Saya anak Solo, tapi sekarang saya tinggal di Jakarta dengan imbas kultur dan subkulturnya Jakarta, tapi tidak membuat saya menjadi sok Jakarta gitu. Saya tetap bagian dari Jakarta juga. Tapi itu yang diminta oleh orang. Kayak kita tuh selalu kagum dengan misalnya Caribbean culture gitu, dengan tariannya yang wah gitu, African. Nah, mereka pun juga kagum dengan kita gitu. Bagaimana tari-tari Indonesia itu kadang-kadang ketakutannya dan kekhawatirannya bocah-bocah sekarang kan, wah kalau ya misalnya kan biasa orang selalu menganggap kalau nggak nari Jawa, kalau nggak nari tradisi, kalau nggak nari kamu nggak Indonesia banget. Untuk saya nggak boleh ngomong gitu. Untuk saya ya. Kalau ada yang nggak setuju nggak apa-apa. Tapi saya lebih setuju adalah berkesenianlah apapun bentuknya. Ya, karena itu bagian dari melestarikan budaya itu tadi, selebrasi itu tadi, yang pasca panen, prapanen, teman menikah, tiba-tiba bikin flash mob itu loh. Yang saya harapkan tuh budaya itu yang tetap hadir di Indonesia. Mau bentuknya apapun, monggo. Yang penting itu tetap kita menghargai hubungan manusia. Itu bagian dari budayanya di situ, bahwa manusia itu tidak boleh berbenturan dengan anggapan bahwa oh kamu bukan Indonesia karena kamu narinya hip hop. Oh kamu bukan ini karena kamu narinya salsa. Aduh, saya mau pakai instrumen apapun berkesenianlah kalau saya ya. Biarin orang. Jiwanya ya, jiwa kamu adalah tetap Indonesia. Ya, itu kan source-nya gitu. Nah, itu tetap membanggakan dan ingat sama budaya Indonesia juga. Betul. Nah, sekarang nih Kak, ini yang sesuai sama tujuan dari acara kreasi ini. Kan kreasi ini artinya kan kreatif dalam berdonasi. Nah, satu untuk membantu para pekerja seni, terutama pekerja seni budaya yang terkena dampak dari COVID ini. Gitu. Yeah. Karena kan kita kalau mau ngomong nih, misalnya kayak contoh mungkin pemain wayang atau yang reok, atau tadi aku sempat ngobrol sama teman yang kayak ondel-ondel segala macam. Mereka sebelum COVID ini aja mungkin gitu, mungkin orang-orang udah kayak yang udah deh kita kekinian-kekinian aja gitu kan, jadi mereka makan gitu. Nah, menurut Kak Siko tuh seberapa besar sih Kak dampaknya dari si pandemi ini buat para pekerja seni dan buat Kak Siko sendiri? Wah, dampaknya luar biasa masif ya, besar sekali. Banyak saya mendengar teman-teman saya yang praktisi seni tradisi. Ini saya kemarin mendapat kabar dari teman saya, salah satu penari barong dari Tulungagung, yang satu desa tidak bisa bekerja sama sekali karena satu desa itu adalah semua penari barongan. Jadi barongan Jawa Timuran itu Tulungagung salah satu sentranya. Apa? Reok ya jatuhnya ya? Bukan reok, ini barongan, beda lagi. Nanti saya kasih lihat ya kayak apa nanti kalau. Nah ini dia nggak bisa bekerja sama sekali, nggak ada event, nggak ada orang menikah, nggak ada, biasa kan jadi penari-penari itu muncul gara-gara ada event. Terus nggak ada sama sekali, terus mereka juga berkeluh kesah, gimana ya gini-gini. Ya saya sesama pekerja seni walaupun saya lagi pontang-panting juga, tapi saya berasa oke, kamu bisa apa? Saya bisa gambar mas. Ya udah deh, saya mau ada bikin pentas dari rumah ke rumah nih. Saya mau bikin merchandise t-shirtnya. Tolong kamu yang bikin desain t-shirtnya ya. Saya minta dia gambar. Ternyata gambarnya memang keren banget untuk saya ya. Itu bermakna banget. Itu nama desainnya tuh urip-urup. Kalau orang Jawa bilang urip itu hidup, urup itu menyala. Jadi selayaknya manusia berkesenian, artis apapun itu kayak
pijar lampu yang menerangi hidup ini yang berwarna-warni gitu loh. Nah, saya semampu saya bilang saya mampunya memberi sekian gitu. Terus wow, matur suwun, terima kasih banyak, ini sangat membantu, nanti aku akan share bersama teman-teman. Alah, duit segitu mau di-share dapat apa gitu loh. Tapi itu bagian dari mereka merasa ya kita sama rasa, sama penanggungan gitu loh, walaupun semuanya nggak bisa kerja. Nah, dengan begitu saya masih merasa bersyukur gitu loh. Saya juga lagi pontang-panting, saya nggak 2020 dulu bayangannya kan doanya 2020 tuh. Karena memang rencana tur pentas-pentas saya kemana-mana itu udah terjadwalkan dengan indah gitu. Kayaknya 2 atau 3 minggu sebelum pandemi kita mulai di ketuk palu itu kan saya lagi mau berangkat tur gitu loh. Dan akhirnya memang gagal. Jadi stres pasti ya, stres saya sampai ke sini, nah ini jerawatan dan sebagainya gitu. Walaupun ya mental saya berusaha untuk kuat, tetap prima, tetap mau bekerja, makanya saya mengalihkan perhatian saya, saya harus bikin kelas online, saya bikin materi kelas online. Akhirnya saya mengajak pengajar-pengajar lain untuk masuk menjadi materi pengajar saya dengan gimmick bikin ada t-shirt untuk dibagikan, karena saya juga punya usaha kecil-kecilan clothing line. Tapi pengennya jalan aja, maksud saya itu saya harus menjadi orang kesenian yang adaptif dan ngerti bagaimana kok situasi yang berbeda ini harus alihkan. Kan kayaknya kita kreator ini yang mampu sebenarnya, makanya saya ayo jangan diem, kamu harus bekerja. Saya pikir saya terus ya seperti ini adanya. Dengan melihat susah payahnya teman-teman Tulungagung itu, saya langsung membesar sedikit dulu perasaan saya untuk ayo grounded lagi, kamu harus mampu lagi, jangan menyerah. Karena ketika kamu yang di sosial media misalnya bocah-bocah senang dengan fotomu, dengan gambar videomu, nari-nari, terus dulu kamu ternyata di rumah lagi terpuruk, lagi kacau gitu kan, kayaknya nggak sehat itu lah hidupnya. Sebagai anggap aja sosok influencer lah, kita semua influencer. Kalau kita udah hidup di online apapun itu kita harus hati-hati, dan ini bagian saya hati-hati terus, tetap colorful saya seperti baju saya gitu. Benar, hidup itu yang tadi Kak Siko itu tuh sempet aku masukin di Instagram feed aku untuk slogan pas acara kreasi. Hidup itu menyala untuk diri sendiri, menyala untuk orang lain juga gitu. Ya. Karena emang sebenarnya kan ini yang kena tuh semuanya kan Semua, saya. Jadi betul semuanya kena. Ya. Yang aku dapat adalah gimana caranya, yang aku pelajari nih ya, aku pribadi gitu, kita bisa berbagi di saat kekurangan kita, gitu. Karena itu aku dapat banget, maksudnya ya seperti Kak Siko bilang, kita semua juga lagi pontang-panting, tapi ketika di luar sana ada yang membutuhkan, ya semampu kita bantu, karena ya percayalah kalau niat kita tulus, Tuhan pasti akan buka jalan. Iya, benar sekali. Ini kayak kreasi ini kan salah satu langkah yang luar biasa loh. Saya dengan gaya saya, dengan pentas dari rumah ke rumah, donasi sekian persennya untuk teman-teman penampil, walaupun aduh seibrit biarin, pokoknya ada rezeki yang dibagi, terus nanti donasi sebagian untuk panti asuhan. Ya kita mampunya itu gitu. Saat ini kita harus memang nempelin bener-bener tulang belulang kita jadi satu semua untuk balik lagi bergandengan gila-gilanya. Kemarin kita terlalu sibuk mungkin dengan opsi kerja masing-masing, sampai kadang-kadang ketemunya cuma hangout doang untuk makan bareng, tapi sekarang kita lagi mikirin bareng supaya kita bisa bantu orang lain. Itu luar biasa. Ya. Yes. Pandemi ini jadi sesuatu berkat gitu dari Tuhan untuk kita sebagai manusia. Ingat lagi loh, kamu itu manusia. Tuh. Care dan bisa bekerja sama bersama untuk bangun bareng. Yes. Betul. Jadi apa nih? Sekarang pertanyaan berikutnya kayaknya aku mau kita mau tahu nih tanggapan Kak Siko tentang acara kreasi yang lagi kita bikin. Gitu. Maksudnya kan bisa dibilang kita tuh ingin membuat suatu acara, kan mana banyak nih Kak, semua niatnya baik. Nah, tapi kita pengen menggait anak-anak muda tuh biar mikir kalau donasi itu tuh nggak selalu membosankan loh, nggak yang ngapain sih gue bagi-bagi atau gini segala macam, karena yang tadi kita bilang, kita udah bahas donasi itu bisa berbagai cara. Nah, kreasi
sekarang kan membuat suatu virtual music concert yang nanti ada artis-artisnya, ada penyanyi, ada penari, ada pemain musik dan penari disabilitas juga. Nah, maksudnya pengen tahu deh tanggapan Kak Siko tentang acara semacam ini itu bagaimana? Satu hal yang indah itu pasti kan dalam kondisi kayak gini semua orang pengennya tahu, dan saya harap info ini atau rencana pentas ini diketahui oleh sebanyak-banyaknya masyarakat Indonesia. Kita nggak pernah tahu, mungkin kadang-kadang kita ngerasa oh lingkungan dan area-area yang kita tahu aja, ternyata banyak orang di luar sana yang terketuk hatinya untuk membantu juga bukan berarti hanya biaya, tapi bisa memikirkan membantu effort masalah yang kadang-kadang kita tidak terduga apa itu nanti kita akan temui. Kalau saya pribadi misalnya bisa membantu apapun bentuknya saya akan bantu kalau saya loh ya, karena ya saya punyanya cuman kemampuan dan pikiran saya dan niat saya, komitmen saya. Jadi pasti banyak banget orang kayak saya kok saat ini yang kayaknya lagi hopeless tapi masih punya sesuatu di dalam hidupnya, dan mereka menganggap aku ini loh apa bahasanya gosoklah aku karena aku tuh emas gitu loh. Itu kadang-kadang orang kan penari bagus apa tapi mereka masih ngerasa malu-malu untuk ikut ambil bagian karena aku nggak di lingkungan itu, padahal mungkin kita kalau tempatkan dia di permentasan ini bisa menjadi sosok yang wow gitu loh. Saya pikirkan saya mau ikut membantu untuk spread the good news, the beautiful news untuk semua orang. Kita pengen tahu seberapa besar impact-nya ke orang-orang lain, seberapa masif daya serat mereka tentang niat baik orang, karena lagi pengen diginiin loh mereka. Ketika ada yang giniin masih ada yang nempelin, nah pas pegangan, semua orang butuh pegangan saat ini. Kita pikir kita sehat, kadang-kadang mental kita nggak sehat gara-gara kita di hi, how are you doing, dia bisa langsung berubah dan I'm getting better right now gitu. Aku mau orang tuh mau dengar itu dari setiap pribadi. Kadang-kadang kita menyapa video call ke siapa gitu, gimana hidupmu saat ini, makasih loh kak, bukan jawab tapi makasih loh kak aku ditanyain, aku nggak ada kerjaan tapi aku terima kasih kamu masih ingat aku, itu waduh aku terharu kok. Itu kita perlu memberi peluang ke orang lain sebanyak-banyaknya untuk tahu, dan syukur-syukur bisa membantu. Amin. Jadi sebenarnya sesimpel itu ya. Ya. Jadi ini menangis nih. Aku mau nangis nih. Jangan. Jangan. Nanti recording loh ini. Dan ini buat saya juga kok. Buat sahabat-sahabat kita yang nonton gitu loh. Di sini emang apa yang Kak Siko ngomong dari awal sampai sekarang itu semuanya benar. Dan dia tuh ya inspiratif dan dia tuh bisa merangkai dengan kata-kata yang indah ya. Jadi itu bener gitu, dan ini aku berani jamin 100% dia tuh bukan pencitraan, dia tuh bukan orangnya seperti tapi kalau itu oke gitu. Boleh saya jelasin ya, kayaknya udah terpancar biasanya kayak Jadi dia apa adanya, dia segitu humble-nya meskipun prestasi dia udah nggak usah dihitung lagi, dan dia tuh gurunya kita, guru aku gitu loh. Jadi apa yang dia ngomongin kalian bisa ambil banget positifnya karena itu semua benar dan itu semua sudah terjadi, sudah kita coba, kita laksanakan, kita jalankan. Jadi kalian jangan berpikir, dia mah ngomong begitu mungkin karena cuma diwawancara atau apa. Enggak, aku berani jamin 1000%. Dan ini kenapa tadi aku agak terharu, aku dapat pelajaran baru nih Nat dari sini. Yaitu apa? Aku kemarin kan baru rapid test. Dan aku ngerasa kayak Tuhan baik banget, padahal aku banyak banget keluar untuk mengerjakan yayasan ini gitu. Ya. Aku sekarang begitu kayak si kok ngomong tadi, kenapa aku nangis, karena aku jadi tahu kenapa Tuhan kasih aku sehat. Berarti aku harus berbuat lebih banyak lagi. Karena kamu perlu berbuat lebih banyak lagi. Dan supaya tidak sakit, kamu sehat. Amin. 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 Kesehatan yang kalian punya bisa membantu lebih banyak orang lagi. Kasih kok, aduh, aku benar-benar. Oke, Kak, ini terakhir. Ya, monggo. Apa
harapan Kasiko untuk kesenian di Indonesia sekarang, terutama seni budayanya Indonesia ini? Oke, harapan saya ada secara masif yang besar dan secara personal. Saya ngomong yang besar dulu. Saya kepingin Indonesia lebih maju mengenai apresiasi keseniannya, apapun bentuknya. Ya, itu cukup membuat sesek kalau ngomong tentang apresiasi karena kita selalu di level terendah untuk tari. Saya mengerti itu. Saya kadang-kadang ketika menundukkan kepala di panggung-panggung internasional dan melihat penonton berdiri aplaus sampai segitu dahsyatnya, itu kadang-kadang ada rasa gitu di hati. Kok di rumahku sendiri aku nggak diginiin ya? Nggak apa-apa. Itu biasa dan kita punya kewajiban untuk mengedukasi. Kita harus jadi pekerja seni yang memang kualitasnya luar biasa sampai dilihat. Jadi jangan menyerah. Kalau secara personal saya punya misi, saya punya harapan minimal kecil. Saya pengen melahirkan penari-penari yang mungkin belajar bersama saya atau setidaknya berbagi pengalaman ilmu latihan bersama saya yang menjadi siko-siko yang seperti saya, pencapaiannya yang nggak tahu nih saya seperti apa, tapi pengennya mereka punya daya jelajah yang jauh lebih dari saya. Saya memang tidak berkesempatan sekolah, tapi tidak menutup kemungkinan saya untuk belajar. Buktinya saya di umur saya yang seharusnya sudah dibilang tidak aktif nari, saya masih menjadi penari dan dibayar. Ini ngomongnya dibayar ya, karena kita ngomong tentang profesionalitas, kita ngomong tentang bagaimana apresiasi, bagaimana semua di luar sana masih merindukan dan melihat sosok-sosok baru. Saya kepingin banyak orang Indonesia mengerti apa yang saya tahu, banyak anak-anak muda generasi baru mengerti apa yang saya rasakan, kegembiraan yang saya tahu berada di panggung-panggung dan tengok kanan kiri itu bukan teman sendiri tapi teman company yang wah gitu, dan di belakangmu itu ada merah putih yang besar sekali gitu, ada Tuhan yang bersamamu gitu, yang memelukmu di sana gitu. Itu pokoknya. Mudah-mudahan walaupun teman-teman mungkin belum berkesempatan untuk bisa, kadang-kadang tuh jeleknya banyak banget juga kayak aku mungkin ya sebelum ini belum begitu tergerak untuk ke Indonesiaan banget itu gitu. Tapi begitu saat ada kesempatan di luar, betapa bangganya dengan Indonesia. Begitu ada orang nanya, kamu dari Indonesia? Tau nggak, ini baru ada rasa kebanggaan. Mudah-mudahan kita semua sudah mulai bisa sadar lagi, walaupun kita belum ke mana-mana, tapi tetap cinta sama Indonesia dan source-nya kita gitu. Ya, betul. Terima kasih banyak Kak. Sama-sama, dengan senang hati. Sukses ya untuk rencana hebatnya. Mohon saya dikabari. Siapa tahu apa yang bisa saya kerjakan, saya masuk di kebutuhan-kebutuhan yang saya harus kerjakan. Tolong dikasih tahu. Siap Kak. Terima kasih banyak. Nanti kita jangan lupa nonton juga ya tanggal 26 Juli jam 7 malam di Nya Andi. Oke. Sukses. Sama-sama. Bye-bye. Bye.